Mari kita tundukkan kepala dan berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk pujian firman yang boleh kembali mengingatkan, meneguhkan kami. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu, biarlah kami boleh memahami, mengertinya, bahkan boleh mengalaminya, dan kami boleh merasakan firman itu boleh hidup, berbicara kepada setiap kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga setiap hamba-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam sekali lagi saudara. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 70. Mari kita boleh membuka Alkitab kita ataupun saudara boleh lihat di layar. Saya akan bacakan untuk kita Mazmur 70. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saudara, minta tolong sebenarnya adalah hal yang paling mudah dilakukan. Hanya dengan modal ngomong. Ya, tapi bagi sebagian orang, minta tolong itu ternyata sulit dilakukan. Ada banyak faktor yang membuat orang merasa segan atau merasa enggan untuk minta tolong. Ada yang karena boho isu, sungkan, takut merepotkan orang lain. Ada yang takut merasa ditolak, sudah minta tolong, gimana nanti kalau ditolak, lebih baik tidak perlu minta tolong. Atau ada orang yang gengsi, takut terlihat lemah, takut terlihat tidak bisa apa-apa kalau dia minta tolong. Atau ada yang merasa malu, merasa bobing, kehilangan muka ketika dia minta tolong. Padahal hanya dengan ngomong tolong, muka kita nggak akan kemana-mana kan sebenarnya. Tetap muka di depan kan kalau kita ngomong tolong. Tapi begitulah, ada orang yang merasa seperti itu ya saudara. Nah, hal ini dialami oleh seorang yang bernama Xiao Chen, pria asal China yang berusia 25 tahun, yang karena dia malu minta tolong, akhirnya dia terjebak selama 11 jam dalam kubangan lumpur. Nah, awalnya pemuda ini hanya bermaksud berjalan di tepian sungai, tapi ternyata dia tidak mengetahui bahwa bagian yang dia pijak itu sebenarnya adalah sungai yang tertutup lumpur tebal. Akhirnya dia terjerembab dan terjebak masuk ke dalam kubangan lumpur tersebut. Nah, sangat disayangkan karena sebenarnya pada saat itu pria ini sedang memegang handphone. Jadi sangat mungkin bagi dia untuk menghubungi temannya atau siapapun lah itu untuk minta tolong. Tapi karena dia merasa sangat malu karena terjebak dalam lumpur akibat kecerobohannya sendiri, dia memilih untuk bertahan di dalam lumpur itu, berusaha keluar, tapi tidak bisa. Nah, syukur saja setelah 11 jam lewat, ada 2 orang nelayan yang kebetulan waktu itu sedang lewat dan melihatnya, lalu segera menolongnya. Tapi saudara, kalau saja pemuda ini tidak gengsi untuk minta tolong, mungkin dia tidak perlu terjebak di dalam lumpur itu untuk waktu yang begitu lama. Saudara, susah minta tolong adalah problem tersendiri. Kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh pertolongan orang lain. Nah, memang harus diakui juga bahwa terkadang kita itu bisa merasa terganggu dengan orang yang terlalu gampang minta tolong. Sebaliknya ya, di sisi sebaliknya ada orang yang terlalu gampang minta tolong, sikit-sikit minta tolong,
kesannya sangat manja, tidak mandiri, dan jadinya lebih sering menyusahkan orang lain. Tapi dalam berelasi dengan Tuhan, konsep ini tidak bisa kita terapkan. Nah, justru dalam relasi dengan Tuhan, semakin kita bertumbuh, semakin kita harus bergantung pada Dia. Semakin kita bertumbuh, harusnya semakin kita tidak gengsi, tidak malu untuk minta tolong kepada Tuhan. Tuhan senang dan Dia menanti kita untuk datang dan berseru minta tolong kepadanya. Nah, dalam Mazmur 70 ini, Daud menunjukkan pada kita bagaimana dia yang adalah seorang raja, tapi tidak sungkan untuk minta tolong kepada Tuhan. Saudara, Daud ini tidak sungkan untuk minta tolong kepada Tuhan. Daud tidak minta tolong kepada Tuhan setelah dia kepepet, setelah dia berusaha sekuat mungkin, lalu dia gagal, lalu karena dia tidak tahu lagi harus bagaimana, maka jalan terakhir adalah minta tolong kepada Tuhan. Tidak. Ketika dia berada dalam kondisi bahaya, ketika dia berada dalam kondisi yang genting, justru hal pertama yang dia lakukan adalah minta tolong kepada Tuhan. Ada sebuah sense of urgency, sebuah kegentingan yang membuat dia berseru minta tolong dan memohon supaya pertolongan Tuhan itu segera mungkin dinyatakan. Nah, kita bisa lihat ini di ayat 2, di ayat pertama yang diulangi kembali di ayat terakhir. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Jangan lambat datang. Saudara, kita memang tidak tahu pasti apa peristiwa yang membuat Daud sampai minta tolong dengan sebegitunya kepada Tuhan. Tapi yang pasti dari pasal ini kita bisa melihat bahwa Daud benar-benar sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Seperti orang yang sedang ada di ujung jurang, tinggal satu langkah lagi terpeleset sedikit, nyawanya habis. Nah, kondisi ini membuat dia yakin bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menolongnya. Bahkan dirinya sendiri sebagai raja tidak bisa diandalkan. Maka jalan ninja yang dia lakukan adalah berseru minta tolong kepada Tuhan. Bukan cuma minta tolong biasa, tapi seperti orang yang sedang memelas belas kasihan Tuhan, orang yang betul-betul memelas meminta kepada Tuhan dan mengungkapkan isi hatinya, harapannya dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia katakan, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Saudara, seruan yang jujur ini membangkitkan harapan dan rasa percaya Daud kepada Tuhan. Maka di ayat selanjutnya, dengan pola kalimat yang sama, kali ini dia berkata, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Dengan melihat kebesaran Allah, Daud mengkontraskannya dengan kondisi dirinya sendiri. Allah itu besar, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Kata miskin di dalam ayat 6 ini berarti needy, sangat membutuhkan pertolongan. Seperti orang yang betul-betul tidak punya apa-apa, yang betul-betul miskin, bangkrut, dan betul-betul butuh pertolongan orang lain supaya dia bisa hidup. Saudara, tidak ada hal yang Daud sembunyikan dari Tuhan. Dia tidak datang memakai topeng ataupun membawa statusnya sebagai raja atas Israel yang harus tampil kuat, yang tidak takut pada siapapun, yang perkasa. Dia juga tidak datang kepada Tuhan dengan kepura-puraan, pura-pura tegar, pura-pura hebat, pura-pura harus bisa mengatasi segalanya. Kami saudara lihat seperti yang dia tuangkan di dalam Mazmur ini. Ini adalah sebuah doa yang murni, yang betul-betul lahir dari sebuah pengakuan bahwa dia ini sengsara dan miskin. Tidak ada yang bisa menolong dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa menolong dia.
Tidak ada satu orang pun yang bisa dia andalkan selain Tuhan. Maka dia butuh pertolongan Tuhan itu dengan segera. Saudara, jika disimpulkan, Mazmur ini merupakan sebuah doa minta tolong yang ditujukan kepada Tuhan, yang mengandung pengakuan jujur dan penuh iman dari seseorang yang sedang khawatir, yang sedang penuh dengan ketakutan, seorang yang menyadari kelemahannya, tapi dia punya keyakinan terhadap Tuhan yang menjadi sumber pertolongannya, yang akan menjawab doanya. Saudara, apakah engkau percaya bahwa Allah adalah sumber pertolonganmu? Percayakah engkau bahwa Allah itu sanggup menolongmu dalam berbagai kondisi apapun? Mungkin kita tahu secara teori kalau Tuhan sanggup menolong kita dan Dia adalah sumber pertolongan kita. Bahkan tadi kita nyanyikan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Tapi seringkali kita enggan minta tolong kepada Tuhan. Seringkali kita juga lupa minta tolong kepada Dia, atau memang kita tidak mau minta tolong kepada Dia. Mungkin karena kita takut kecewa, takut ditolak oleh Tuhan. Takut kalau jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau mungkin kita takut terlihat lemah di hadapan Tuhan dengan kita minta tolong kepada Dia. Apapun alasannya, sebenarnya yang menjadi penghalang paling besar kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan adalah diri kita sendiri, bukan? Padahal kita perlu sampai di akhir keakuan kita. Kita perlu menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan, betul-betul menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, supaya kita bisa merasakan uluran tangannya. Suatu kali di sebuah desa terjadi banjir yang membuat seluruh desa itu terendam. Semua penuh dengan rendaman air. Ada seorang pemuda yang berdoa di dalam gereja. Air terlihat sudah hampir membanjiri gereja itu, dan pada saat itu sebuah tim datang dengan sampan, dan dia menolong pemuda itu, dan dia berkata kepada pemuda ini, ayo cepat naik ke sampan. Kalau enggak, sebentar lagi kamu bisa mati kebanjiran. Tapi pemuda ini berkata, tidak, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Kalian pergi saja menyelamatkan orang lain. Tim sampan pergi, tapi tidak lama kemudian banjir sudah setinggi dada pemuda itu. Tapi tidak berapa lama kemudian tim penolong datang lagi dengan kapal motorboat dan berkata kepada dia, ayo cepat naik ke atas boat ini. Kalau tidak, Anda akan mati kebanjiran. Pemuda itu kembali berkata, tidak, saya harus menjaga gereja ini. Tuhan pasti akan menolong saya. Kalian pergi aja, tolong orang lain. Dan tidak berapa lama kemudian, banjir sudah menenggelamkan seluruh gereja, dan pemuda itu memanjat di atas gedung gereja. Dan perlahan-lahan terdengar suara helikopter mendekat tepat di atas tempatnya, dan sang pilot itu melemparkan tali kepada pemuda itu dan berkata, cepat raih tali ini dan naik ke helikopter. Ini adalah kesempatan terakhir. Kami tidak tega melihat Anda mati tenggelam. Dan pemuda itu kembali menjawab, tidak, Tuhan akan segera datang dan menolong saya. Tuhan selalu bersama dengan saya. Kalian pergi saja menyelamatkan orang lain. Pemuda itu menunggu dan berharap Tuhan segera datang menolongnya. Tapi sampai akhirnya dia tidak melihat Tuhan menolongnya dan dia kecewa pada Tuhan. Saudara, mungkin kita sudah pernah dengar cerita ini. Sungguh kisah yang ironis, bukan? Dari tadi sudah ada banyak pertolongan Tuhan yang sebenarnya sudah dikasih ke dia. Tapi dengan pemikirannya yang sempit, dia berharap Tuhan itu sendiri turun dari sorga dan menolongnya. Saudara, waktu kita menghadapi pergumulan dan kita memohon pertolongan dari Tuhan, seringkali kita dibatasi oleh ekspektasi dan pemikiran kita sendiri yang sempit. Kita pengennya Tuhan menolong dengan cara
A, cara B, kita pengennya Tuhan menolong dengan cara melepaskan kita dari pergumulan. Kita pengennya Tuhan itu menolong kita dengan cara kasih jalan keluar yang begini, yang begitu. Padahal mungkin Tuhan sudah menolong lewat orang-orang di sekitar yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Mungkin dia sudah menolong dengan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Bahkan sebenarnya dia sudah menolong kita dengan memberikan sebuah jaminan keselamatan yang dia kerjakan lewat pengorbanan Kristus. Dan bukankah ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah sumber pertolongan yang senantiasa menyertai kita, bahkan di dalam titik terendah dalam hidup kita sekalipun. Allah menebus dan menyelamatkan kita supaya kita bisa diperdamaikan dengan Dia, dan relasi kita dipulihkan. Yesus mati dan bangkit untuk kita supaya kita bisa menjadi anak Allah yang semakin hari semakin dibentuk serupa dengan Dia. Tapi waktu kita menghadapi pergumulan, seringkali kita ngotot dengan pikiran kita sendiri. Dan karena itu kita melewatkan sebuah poin penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita lewat pergumulan itu. Saya kira Tuhan izinkan kita mengalami titik paling rendah dalam hidup kita, supaya kita itu bisa ditarik semakin dekat dengan Dia dan merasakan kasih-Nya. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah relasi kita dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Tidak ada jalan yang lebih efektif untuk kita bertumbuh dan semakin merasakan kasih Tuhan selain lewat pergumulan. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada jalan lain yang lebih efektif untuk kita bisa bertumbuh dan semakin merasakan kasih Tuhan selain lewat pergumulan. Saudara bisa evaluasi sendiri. Kapan biasanya kita merasa lebih dekat pada Tuhan? Waktu kita sedang senang atau waktu kita sedang susah? Lebih banyak kita betul-betul bisa merasakan Tuhan itu begitu dekat dengan kita waktu kita ada dalam kondisi susah, bukan? Waktu itu kita belajar bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Tapi meskipun demikian, seringkali kita hanya tahu Tuhan itu sumber pertolongan secara teori, tapi tidak benar-benar mengalaminya secara pribadi. Kita mungkin sering berpikir, kita perlu lakukan usaha terbaik dulu, lalu sisanya kalau kita sudah tidak bisa, sudah tidak ada jalan lain, baru kita datang minta tolong kepada Tuhan. Yang penting saya usaha dulu, saya usahakan cari dulu, kerjakan dulu. Kalau memang sudah betul-betul menyerah, sudah give up, sudah tidak bisa, baru datang minta tolong kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kita tidak mungkin bisa lakukan usaha terbaik kita kalau bukan Tuhan yang menolong, bukan? Apakah ada hal yang bisa kita lakukan sendiri di luar Tuhan? Tidak ada. Semua hal yang kita bisa lakukan itu datangnya dari Tuhan. Maka kita butuh pertolongannya setiap hari. Bagaimana mungkin kita bisa menjalani hari-hari kita tanpa kita datang terlebih dahulu kepada Dia dan minta pertolongan darinya? Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi pekerjaan kita yang berat, menghadapi anak-anak, mertua, pasangan, menghadapi rekan kerja kita yang mungkin menjengkelkan, kalau bukan dengan minta tolong kepada Dia? Maka seruan minta tolong kepada Tuhan sebenarnya menunjukkan iman yang sejati kepada Tuhan. Seruan minta tolong itu mengandung sebuah kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sehingga kita dengan penuh keberanian dapat menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, seperti yang ditulis di dalam Ibrani 4 ayat 16. Maka saudara, mari kita belajar untuk berseru minta tolong pada Tuhan setiap hari. Saya ingat pengalaman beberapa tahun lalu ketika masih kuliah di S1.
Waktu itu saya harus ngajar les dari sore sampai malam, sekitar jam 9 sampai jam 10. Jalan kaki dari rumah murid saya kembali ke kos. Memang jaraknya tidak jauh-jauh amat, ya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit dengan jalan kaki. Dalam perjalanan malam itu saya sadar bahwa saya tidak bisa minta tolong ke siapapun. Tidak ada yang bisa saya andalkan untuk antar jemput saya. Saya tidak bisa dan tidak punya kendaraan sendiri. Dan karena itu saya sadar waktu itu hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong saya, yang bisa melindungi saya dan menemani saya dalam perjalanan pulang itu dalam kondisi yang sudah gelap, kadang-kadang sudah sepi. Dan dalam perjalanan itu saya selalu ngobrol dan berdoa dalam hati dengan Tuhan. Ya memang sering juga waktu itu beberapa kali saya komplain ke Tuhan, berharap ada mujizat yang terjadi, sehingga saya tidak perlu susah payah harus mengerjakan hal ini dan diperhadapkan pada kondisi yang tidak enak ini. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Dan saya jalani itu setiap hari dari hari Senin sampai Jumat selama 3,5 tahun. Tapi kalau saya lihat ke belakang, saya bersyukur punya pengalaman ini. Pengalaman yang tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali ketika saya merenungkan Mazmur 70 ini. Saya terheran-heran bagaimana Tuhan sudah menolong saya pada masa itu dengan tetap menjaga saya, bahkan dengan memberikan keberanian seperti itu pada waktu itu. Kalau saya sekarang disuruh seperti itu lagi, mungkin saya sudah tidak berani. Dia tidak menolong saya dengan melepaskan saya dari kondisi sulit itu, tapi saya menyadari bahwa pengalaman sulit itu Tuhan izinkan untuk membuat saya semakin mengenal Tuhan dan semakin dekat dengan Dia. Tidak ada pengalaman saya di mana saya merasa begitu dekat dengan Tuhan, merasa begitu akrab dengan Tuhan, merasa relasi dengan Tuhan itu begitu hidup, selain ketika pengalaman waktu itu dan pengalaman-pengalaman sulit yang lain. Sering kadang-kadang saya berpikir untuk bisa rindu pengalaman itu, rindu merasakan kembali hal seperti itu. Bukan rindu pengalaman sulitnya, tentu kita tidak mau pengalaman sulit. Saya sendiri tidak mau pengalaman sulit. Tapi ketika saya merenungkan dalam pengalaman sulit itu, saya mengalami satu pengalaman yang begitu indah, pengalaman yang begitu hidup dengan Tuhan. Saya rindu bisa terus mengalami hal itu. Bahkan saya pernah berdoa, kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, kalau bisa waktu hidup saya lancar, waktu tidak ada pergumulan yang sulit-sulit, kalau bisa saya pun bisa mengalami pergaulan yang begitu akrab denganmu. Kalau bisa izinkan aku juga tetap mengalami relasi yang begitu dekat dengan Engkau ketika hidupku lancar-lancar saja. Tapi ternyata memang ada pengalaman yang berbeda ketika hidup saya lancar, waktu hidup kita lancar, dengan waktu kita hidup sulit, dan kita punya pengalaman yang berbeda, saya pikir, ketika kita berada dalam kondisi sulit, berada dalam titik paling rendah dalam hidup kita, justru disitulah sebenarnya sebuah kesempatan bagi kita untuk ditarik semakin dekat mengalami Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Saudara, apakah engkau mengamini bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolonganmu? Datanglah setiap hari dengan kesadaran ini. Datang setiap hari kepada Tuhan dengan meminta pertolongannya setiap pagi sebelum engkau memulai aktivitasmu. Atau kalau mungkin saat ini sedang ada kondisi sulit yang sedang saudara alami, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan ragu untuk minta tolong kepadanya. Jangan ragu untuk melepaskan semua gengsi, semua keakuan diri kita. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Tidak perlu pakai topeng. Curahkan saja isi hatimu kepada Dia dan datang dengan hati yang berserah. Hati yang hancur, hati yang miskin di hadapan Dia. Dia mengerti kondisimu dan Dia mau menolongmu sesuai dengan caranya. Dan biarlah saudara boleh mengalami pertolongannya yang begitu ajaib, sehingga hatimu boleh dipikat oleh dirinya sendiri.
Dan kiranya kini matamu tertuju kepada Dia, karena engkau pernah dan telah mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari pakai momen ini untuk datang berdoa, berseru kepada Tuhan. Kalau mungkin saat ini saudara sedang berada dalam kondisi yang sulit, datanglah dengan hati yang hancur, hati yang berserah, curahkan segala isi hatimu ke hadapannya, dan mintalah tolong kepada Dia. Kalau mungkin hidupmu saat ini sedang lancar, sedang tidak ada pergumulan, baiklah kita juga datang minta tolong kepada Tuhan, meminta pertolongannya untuk kita boleh menjalani hidup ini, hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini, untuk kita boleh menjalani setiap hari-hari kita dengan iman, keyakinan, bersandar kepada Dia. Mari pakai waktu ini untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, izinkanlah kami merasakan pertolongan-Mu yang ajaib. Izinkan kami merasakan tangan-Mu bekerja menolong kami dalam situasi apapun, sampai kami betul-betul menyadari bahwa segala hal yang kami bisa datangnya dari Tuhan.
Sampai kami betul-betul belajar bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh terus terikat oleh kebesaran dan kasih-Mu. Dan mata kami boleh terus tertuju kepada Engkau. Kami boleh merasakan kasih-Mu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Amin. Selamat malam, saudara. Persekutuan doa kita selesai. Tuhan memberkati.